Baik, selamat malam buat kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan kita kesehatan pada pertemuan pada malam hari ini. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari laporan mini riset kami, yaitu tentang analisis pertumbuhan penduduk di Kabupaten Dairi tahun 2020. Adapun anggota kelompoknya yaitu saya sendiri, Dr. Vanessa Rajibulu, ada teman saya, Wahyuni Tambunan, ada Melinda Rusiliangka, Tini Tampulun, dan juga Tri Paul Pami. Baik, kita langsung saja ke pembahasan. Yang pertama yaitu kajian pustaka yang akan dipaparkan atau dijelaskan oleh rekan saya, Wahyuni Tambunan. Kepada Wahyuni Tambunan, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan moderator. Di sini saya menjelaskan mengenai pengertian pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk adalah adanya perubahan populasi penduduk yang terjadi bisa kapan saja, serta bisa dihitung sebagai jumlah individu yang terjadi pada satu wilayah dengan memakai per unit waktu. Jenis-jenis pertumbuhan penduduk. Yang pertama, pertumbuhan penduduk alami. Pertumbuhan penduduk alami adalah yang terjadi atau angka kelahiran dengan angka kematian yang terjadi dalam 1 tahun. Yang kedua, pertumbuhan penduduk non-alami. Jenis kedua dari pertumbuhan penduduk adalah pertumbuhan penduduk non-alami. Penduduk non-alami adalah jumlah pertumbuhan penduduk yang didapatkan dari selisih penduduk yang akan melakukan migrasi masuk atau imigrasi dan migrasi keluar atau imigrasi. Yang ketiga, pertumbuhan penduduk total. Jenis pertumbuhan penduduk yang ketiga adalah pertumbuhan penduduk total. Pertumbuhan penduduk total adalah pertumbuhan yang terjadi karena hasil perhitungan dari selisih jumlah kelahiran dengan jumlah kematian, yang kemudian ditambah dengan selisih jumlah imigrasi dengan jumlah emigrasi. Yang kemudian mengenai faktor-faktor pertumbuhan penduduk. Yang pertama mengenai kelahiran atau fertilitas. Faktor pertama atau bisa dibilang sebagai faktor utama dari pertumbuhan penduduk adalah kelahiran atau angka kelahiran. Faktor kelahiran ini bisa membuat suatu pertumbuhan penduduk mengalami peningkatan yang tinggi jika angka kelahiran lebih banyak dari angka kematian. Faktor yang mempengaruhi kelahiran, yang pertama faktor pendukung kelahiran atau pronatalitas, dan yang kedua faktor kelahiran atau natalitas. Yang kemudian kematian atau mortalitas. Faktor berikutnya yang dapat mempengaruhi angka pertumbuhan penduduk adalah faktor kematian atau mortalitas. Pada umumnya, faktor kematian ini disebabkan karena lingkungan. Misalnya, lingkungan yang sehat, bersih, dan tidak rentan terkena bencana, maka angka kematian akan bergerak rendah. Lain halnya jika suatu lingkungan tidak rentan terkena bencana, maka angka kematian bisa bergerak menjadi lebih tinggi. Yang kemudian migrasi. Faktor terakhir dari pertumbuhan penduduk adalah migrasi. Migrasi itu sendiri dapat diartikan sebagai faktor yang dimana penduduk berpindah dari wilayah atau negara. Pada umumnya, penduduk yang melakukan migrasi bertujuan untuk mendapatkan cadangan makanan yang lebih banyak dan lowongan pekerjaan yang lebih banyak. Demikian presentasi dari saya, kembali ke moderator. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada rekan saya Wahyuni Tambunan yang telah mengabarkan materinya. Selanjutnya, yaitu kita masuk ke bab 4, yaitu hasil dan pembahasan yang akan dipaparkan atau dijelaskan oleh rekan saya, Melinda Anggrek. Kepada Melinda, saya persilakan. Baiklah, saya ucapkan terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Di sini saya akan memaparkan hasil dan pembahasan. Pertambahan penduduk adalah perubahan populasi sewaktu-waktu dan dapat dihitung sebagai perubahan dalam jumlah individu dalam sebuah populasi menggunakan per waktu unit untuk pengukuran. Dairi adalah sebuah kabupaten yang berada di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Ibu kotanya ialah Kecamatan Sidikalang. Kabupaten ini kemudian dimekarkan menjadi 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Dairi sebagai kabupaten induk dan Kabupaten Pakpak Barat dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Barat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan yang dikeluarkan pada tanggal 25 Februari 2003. Luas 1927,80 km persegi, kepadatan 165 per kilometer persegi, demografi agama Kristen 84,09%, Protestan 72,80%, Katolik 11,29%, Islam 15,66%,
Buddha 0,10%, Hindu 0,01%, dan lainnya 0,14%. Demografi bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi, Batak Pakpak sebagai bahasa dominan, Batak Toba, Batak Karo, dan jumlah dan laju pertumbuhan penduduk. A. Jumlah penduduk hasil SP 2020. Berdasarkan hasil SP 2020, penduduk daerah pada bulan September 2020 sebanyak 308,7 ribu jiwa. Hasil SP 2020 dibandingkan dengan SP 2010 memperlihatkan penambahan jumlah penduduk sebanyak 38,7 ribu jiwa atau rata-rata sebanyak 3.226 jiwa setiap tahun. B. Penduduk berdasarkan kesesuaian alamat domisili dan KK di daerah 2020. Dari 308,7 ribu penduduk daerah sebesar 95,71% atau sekitar 295.511 penduduk berdomisili sesuai KK. Sementara 4,29% penduduk lainnya berdomisili tidak sesuai KK, yang artinya terdapat indikasi penduduk bermigrasi dikarenakan sudah tidak tinggal pada alamat yang tercatat pada KK. Komposisi penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin hasil SP 2020. A. Penduduk menurut generasi. Jumlah penduduk usia produktif sangat besar. Dalam struktur penduduk dapat menjadi salah satu modal pembangunan. Hasil SP 2020 mencatat mayoritas penduduk daerah didominasi oleh generasi Z dan milenial. Proporsi generasi Z sebanyak 35,20% dari total populasi dan generasi milenial sebanyak 22,91% dari total populasi daerah. Kedua generasi ini termasuk dalam usia produktif yang dapat menjadi peluang untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. B. Penduduk menurut kelompok umur. Persentase penduduk usia produktif terus meningkat. Pada tahun 2010, proporsi penduduk usia produktif adalah sebesar 57,24%, dari total populasi meningkat menjadi 66,94% di tahun 2020. Perbedaan yang tajam antara presentasi penduduk usia produktif dan non-produktif terlihat lebih tajam di tahun 2020. Hal ini mencerminkan bahwa daerah belum memasuki masa bonus demografi karena sebesar 66,94% penduduknya berada di usia produktif. C. Rasio jenis kelamin. SP 2020 mencatat jumlah penduduk laki-laki di daerah sebanyak 154.628 orang dari penduduk, atau 50,8% dari penduduk daerah. Sementara jumlah penduduk perempuan di daerah sebanyak 154.135.000. Distribusi penduduk dengan luas daratan daerah sebesar 1.927,8 km persegi, maka kepadatan penduduk daerah sebanyak 160 jiwa per kilometer persegi. Angka ini meningkat dari hasil SP 2000 yang mencatat kepadatan penduduk daerah sebesar 135 jiwa per kilometer persegi dan hasil SP 2010 yang mencapai 140 jiwa per kilometer persegi. A. Sebaran penduduk daerah menurut kecamatan. Sebaran penduduk daerah masih terkonsentrasi di Kecamatan Sidikalang. Kecamatan dihuni oleh 53.433 penduduk. Sebaran penduduk terbesar kedua terdapat di Kecamatan Sumbul dengan jumlah penduduk sebesar 45.606 jiwa. Sementara Kecamatan Parbuluan, Tigalingga, Tanah Pinem, Siempat Nempu, Siempat Nempu Hulu, dan Pegagan Hilir mempunyai sebaran masing-masing sebesar 8,17%, 7,91%, 7,37%, 6,56%, 6,54%, dan 5,42%. Demikian hasil pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada rekan saya Emil Tangkat yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya saya akan membacakan yaitu kesimpulan dari hasil laporan mini riset kami, yaitu pertumbuhan penduduk adalah adanya perubahan populasi penduduk yang terjadi bisa kapan saja, serta bisa dihitung sebagai adanya perubahan jumlah individu yang terjadi pada suatu wilayah dengan memakai per waktu unit. Pertumbuhan penduduk yang sering kita kenal ini sering disebut juga dengan istilah lain, yaitu dinamika penduduk. Pertumbuhan penduduk sering mengalami perubahan jumlah penduduk dari waktu ke waktu yang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu
dua kabupaten yang berada di Provinsi Sumatera Utara Indonesia. Ibu kotanya ialah Kecamatan Sidikalang. Kabupaten ini kemudian dimekarkan menjadi dua kabupaten, yaitu Kabupaten Dairi sebagai kabupaten induk dan Kabupaten Pakwak Barat. Berdasarkan hasil SP tahun 2020, penduduk Dairi pada bulan September 2020 sebanyak 308,7 ribu jiwa. Hasil SP 2020 dibandingkan dengan SP 2010 memperlihatkan penambahan jumlah penduduk sebanyak 38,7 ribu jiwa atau rata-rata sebanyak 3.226 jiwa setiap tahun. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan pada laporan miris kami pada pertemuan atau jumpa pada malam hari ini. Mungkin masih banyak kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan. Kami memohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Selamat malam buat kita semua. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa karena telah diberikan kita kesempatan untuk pertemuan pada malam hari ini. Pada pertemuan pada malam hari ini, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari laporan rekayasa ide kami, yaitu mata kuliah kartografi yang berjudul Pertambahan Penduduk di Kabupaten Dairi tahun 2020. Adapun anggota dari kelompok 1 yaitu saya sendiri, Panis Rajabugu, ada rekan saya, Wayuni Tambunan, Belinda Roseli Angkat, Deni Tampulun, dan juga Tripaul Pami. Baik, yang pertama yaitu bagian abstrak, akan langsung dijelaskan oleh rekan saya, Tripaul Pami. Kepada Tripaul Pami, saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari laporan rekayasa ide kami. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembagian, menghitung jumlah penduduk dan menganalisa pertambahan penduduk di Kabupaten Dairi pada tahun 2020. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi atau yang biasa disebut dengan kajian dokumen, merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian. Teknik analisis data yang kami lakukan adalah analisis konten, yaitu dalam metode ini seorang peneliti harus memahami keseluruhan tema data kualitatif yang ia miliki. Dairi adalah sebuah kabupaten yang berada di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Ibu kotanya ialah Kecamatan Sidikalang. Kabupaten ini kemudian dimekarkan menjadi dua kabupaten, yaitu Kabupaten. Berdasarkan hasil penelitian SP 2020, penduduk Dairi pada bulan September 2020 sebanyak 308,7 ribu jiwa. Hasil SP 2020 dibandingkan dengan SP 2010 memperlihatkan penambahan jumlah penduduk sebanyak 38,7 ribu jiwa atau rata-rata sebanyak 3.226 jiwa setiap tahun. Pertambahan penduduk adalah perubahan populasi sewaktu-waktu dan dapat dihitung sebagai perubahan dalam jumlah individu dalam sebuah populasi menggunakan per waktu unit. Untuk pengukuran pertumbuhan dan perkembangan sebuah kota sangat erat kaitannya dengan jumlah penduduk yang hidup dan tinggal di daerah kota tersebut. Penduduk yang banyak dan berkualitas tentunya akan memberikan dampak positif bagi produktivitas dan pertumbuhan ekonomi sebuah kota. Sebaliknya, terlalu banyak penduduk juga dapat membawa beberapa impact negatif pada kehidupan masyarakat kota seperti pengangguran dan kemiskinan, harga tanah dan perumahan yang sangat mahal, kemacetan lalu lintas, dan tingkat kriminalitas kota cenderung terus meningkat, yang akhirnya memperbesar biaya pengelolaan kota akibat eksternalitas negatif dari kelebihan penduduk. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada rekan saya Tripaul Pami yang telah menjelaskan materinya. Selanjutnya yaitu kita memasuki pada bagian metode penelitian yang akan dipaparkan oleh rekan saya Deni Tampulun. Kepada Deni Tampulun saya persilakan. Baiklah, untuk
pemaparan materi selanjutnya yaitu di bagian metode dan juga hasil. Untuk pertama saya akan membacakan yaitu di metode penelitian. Teknik pengumpulan data yang kami lakukan adalah studi dokumentasi atau yang biasa disebut dengan kajian dokumen, merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian. Studi dokumen yang kami lakukan seperti pengumpulan data dari buku maupun jurnal atau artikel terkait penelitian yang kami lakukan. Adapun menurut Sugiono, pengertian dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen untuk mendapatkan data atau informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Baiklah, selanjutnya yaitu hasil. Berdasarkan hasil penelitian survei penduduk pada bulan September, sebanyak 308,7 ribu jiwa. Hasil survei penduduk 2020 dibandingkan dengan survei penduduk 2010 memperlihatkan penambahan jumlah penduduk sebanyak 38,7 ribu jiwa atau rata-rata sebanyak 3.226 jiwa setiap tahun. Baiklah, sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada rekan saya Tini Tampubolon yang telah menjelaskan materinya. Selanjutnya, saya akan melanjutkan, yaitu kita memasuki pada bagian kesimpulan. Adapun kesimpulan dari rekayasa ide kami yaitu pertumbuhan penduduk adalah adanya perubahan populasi penduduk yang terjadi bisa kapan saja, serta bisa dihitung sebagai adanya perubahan jumlah individu yang terjadi pada suatu wilayah dengan memakai per waktu unit. Pertumbuhan penduduk yang sering kita kenal ini sering disebut juga dengan istilah lain, yaitu dinamika penduduk. Pertumbuhan penduduk sering mengalami perubahan jumlah penduduk dari waktu ke waktu yang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu angka kelahiran, angka kematian, dan angka perpindahan penduduk. Selain itu, pertumbuhan penduduk itu sendiri dibagi menjadi 3 jenis, yaitu pertumbuhan penduduk alami, pertumbuhan penduduk non-alami, dan pertumbuhan penduduk total. Sampai di sini presentasi kami pada malam hari ini, yaitu tentang laporan rekayasa ide kami. Mungkin jika ada kata-kata yang salah,